Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fisabil Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pedang Allah yang terhunus adalah julukan terhormat yang diberikan kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khalid bin Walid. Tentu julukan itu diberikan karena keistimewaan yang dimiliki oleh Khalid bin Walid, karena kejeliannya dalam strategi berperang dan bermain pedang. Lantas, bagaimana kisah perjuangan Khalid bin Walid sang pedang Allah hingga wafatnya? Simak kisahnya dalam video ini, namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian, agar channel ini terus menyebarkan informasi seputar Islam, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Pedang Khalid bin Walid bak menari di medan perang, hingga menghunus kejam lawan-lawan di depannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amat bahagia ketika mendengar berita masuk Islamnya Khalid bin Walid pada tahun 8 Hijriah. Dikarenakan kepiawaiannya dalam bidang militer, Khalid akan menjunjung tinggi kalamullah dan menegakkan panji-panji Islam. Julukan Saifullah yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Khalid bin Walid bermula saat terjadinya perang Mut'ah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya bersabda, "Bendera perang dibawa oleh Zaid, lalu berperang hingga syahid. Kemudian bendera diambil oleh Zafar dan berperang hingga syahid. Setelah itu bendera perang dibawa oleh pedang Allah, di antara pedang-pedangnya Allah yakni Khalid bin Walid, hingga Allah memenangkan kaum muslimin." Khalid mengisahkan dahsyatnya perang Mut'ah dengan mengatakan, 9 pedang di tanganku telah patah, tidak tersisa kecuali pedang buatan Yaman. Diriwayatkan Al-Bukhari dalam kitab Al-Maghazi. Sejak saat itulah Khalid bin Walid lebih dikenal dengan julukan Saifullah Al-Maslul atau pedang Allah yang terhunus. Semenjak kehadirannya di tengah umat Islam, Khalid bin Walid sering ditunjuk menjadi panglima perang di berbagai kesempatan. Dan benar saja, dengan kepandaiannya dalam mengatur strategi berperang, mengakibatkan musuh terjebak dalam kesulitan untuk melakukan perlawanan. Dengan begitu, Islam pulang membawa kemenangan. Banyak sekali perang yang telah dilakukan dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga kekhalifahan Umar bin Khattab. Antara lain, perang Yarmuk, perang Khaybar, perang Hunain, dan masih banyak lagi. Itu semua dilakukan dengan bertujuan untuk jihad dan menegakkan ajaran Islam. Setelah berbagai perang dan ditaklukkannya kota Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Khalid untuk menghancurkan Uzzah, salah satu berhala utama yang disembah bangsa Arab jahiliyah masa itu. Khalid dengan sigap lalu menghancurkan berhala tersebut, sembari berkata, "Aku mengingkarimu, kamu tidak maha suci, sesungguhnya Allah telah menghinakanmu." Kemudian Khalid membakar Tuhan jahiliyah itu. Dengan begitu, Khalid tidak hanya menghancurkan wujud berhalanya saja, akan tetapi juga meruntuhkan keagungan yang dipercaya oleh bangsa Arab jahiliyah. Namun, sehebat apapun manusia, ia pasti akan tetap menemui ajalnya. Begitu pula Saifullah Al-Maslul, Khalid bin Walid. Pada tanggal 18 Ramadan 21 Hijriah, kesedihan menyelimuti kota Suriah. Tangis-tangisan sedih terdengar menghantarkan kepergiannya. Tepat di usianya yang ke-50 tahun, sang pedang Allah yang terhunus wafat dengan meninggalkan banyak kemenangan untuk umat Islam. Dalam detik-detik wafatnya, dia berkata, "Aku telah turut serta dalam 100 peperangan, atau kurang lebih demikian. Tidak ada satu jengkal pun di tubuhku, kecuali terdapat bekas luka pukulan,
pedang, hujaman tombak, atau tusukan anak panah. Namun lihatlah aku sekarang. Aku akan wafat di atas tempat tidurku. Maka janganlah mata ini terpejam sebagaimana terpejamnya mata orang-orang penakut. Tidak ada suatu amalan yang paling aku harapkan daripada la ilaha illallah. Dan aku terus menjaga kalimat tersebut dan tidak berbuat syirik. Demikian kisah perjuangan Khalid bin Walid, sang pedang Allah hingga wafatnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin.